Kitab Suci Tipitaka, Sutta Pitaka, Khuddaka Nikaya, Jataka Volume 1. Penerjemah Andayani, Editor Paula Kelana. Penerbit Indonesia Tipitaka Center Medan 2019. Buku 1 Eka Nipata. Cerita 16 Tipalatha Miga Jataka. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika menetap di Arama Badarika di Kosambi mengenai Thera Rahula yang memiliki ketetapan hati untuk menjalankan peraturan dalam sangga. Ketika sang guru menetap di wihara Ahgalawa dekat kota Alawi, banyak upasaka, upasika, biku dan bikuni datang berduyun-duyun menuju tempat tersebut untuk mendengarkan khotbah Dhamma. Ketika khotbah disampaikan pada siang hari, tidak ada satupun upasika atau bikuni yang hadir. Yang ada hanya upasaka dan para biku. Kemudian khotbah disampaikan di sore hari. Setelah selesai, para biku senior kembali ke bilik mereka masing-masing. Sementara para samanera bersama upasaka lainnya beristirahat di bakti sala. Saat mereka terlelap, terdengar suara dengkuran, dengusan, serta suara kertakan gigi. Setelah tidur sejenak, beberapa orang terbangun, kemudian melaporkan ketidaklayakan yang mereka saksikan kepada Sang Bhagawan. Sang Bhagawan berkata, "Jika seorang biku tidur bersama satu atap dengan para samanera, itu adalah pelanggaran pacittiya. Pelanggaran ini diperlukan adanya pengakuan dan pengampunan." Setelah menyampaikan peraturan latihan tersebut, beliau pergi ke Kosambi. Para biku berkata kepada Rahula, "Awuso, Sang Bhagawan telah menetapkan peraturan latihan ini. Mohon Anda mencari tempat tinggal untuk Anda sendiri." Sebelumnya, karena menghormati ayahnya, dan karena keinginan anak tersebut yang kuat untuk menjalankan peraturan-peraturan sangga, mereka menerima anak muda itu dengan senang hati, bahkan memintanya menganggap tempat itu sebagai rumahnya sendiri. Mereka membuatkan tempat tidur kecil yang cocok untuknya dan memberikan kain untuk dijadikan bantal olehnya. Namun saat kisah ini terjadi, mereka bahkan tidak bersedia menyisihkan tempat di gudang kepadanya. Takut kalau mereka akan melanggar peraturan. Rahula yang mulia tidak pergi karena Sang Buddha selaku ayahnya pun tidak pergi ke Sariputta, Sang Panglima Dhamma selaku guru pelantiknya atau Upajjhaya, pun tidak pergi ke Moggallana selaku gurunya atau Acarya, pun tidak pergi ke Thera Ananda selaku pamannya. Ia pergi ke kamar mandi Sang Buddha dan menetap di sana, seakan berada di sebuah gedung yang sangat menyenangkan. Kamar mandi Sang Buddha ini sendiri pintunya selalu tertutup rapat. Permukaan lantainya merupakan lapisan tanah yang wangi. Bunga dan rangkaian bunga menghiasi dinding-dindingnya. Dan sepanjang malam, sebuah lampu menerangi tempat tersebut. Namun bukan hal-hal tersebut yang mendorong Rahula menetap di sana. Sama sekali bukan. Ia hanya menuruti perkataan para biku agar ia mencari tempat tinggal sendiri. Dan karena ia menghormati perintah yang diberikan kepadanya, juga karena keinginannya untuk menjalankan peraturan sangga. Biasanya para biku dari waktu ke waktu dengan alasan untuk mengujinya. Begitu melihat kedatangannya dari jauh, selalu menjatuhkan sapu maupun pembersih debu lainnya ke lantai, kemudian pura-pura bertanya, "Siapa yang telah menjatuhkan barang itu?" saat Rahula telah dekat. "Ya, Rahula yang datang dari arah itu," merupakan perkataan mereka selanjutnya. Namun calon Thera itu tidak pernah mengatakan bahwa ia tidak mengetahui hal tersebut. Dengan rendah hati ia memohon maaf dari para biku dan tidak akan pergi sebelum ia dimaafkan. Begitu antusiasnya ia menjalankan peraturan-peraturan tersebut. Hal inilah yang merupakan penyebab utama ia mau tinggal di kamar mandi tersebut.
Suatu hari, saat langit masih belum terang, Sang Buddha berdiri di depan kamar mandi dan berdehem. Suara tersebut dibalas oleh Biku Rahula. "Siapa yang berada di dalam sana?" tanya Sang Buddha. "Saya, Rahula," jawab Rahula. Anak muda itu kemudian muncul dan memberi hormat kepada Sang Buddha. "Mengapa engkau tidur di sini, Rahula?" Rahula menjawab lagi, "Karena saya tidak tahu harus pergi kemana. Sebelum ini para biku memperlakukan saya dengan baik, Bante. Tapi saat ini mereka semua takut melakukan pelanggaran, sehingga mereka tidak bersedia menampungku lagi. Akhirnya saya tinggal di sini, karena saya pikir ini adalah tempat di mana saya tidak akan berhubungan dengan orang lain." Sang guru berpikir sendiri, jika Rahula saja diperlakukan seperti ini, apa yang tidak bisa mereka lakukan terhadap anak-anak muda lainnya yang diterima dalam Biku Sangga? Hati Sang Bagawan tergerak untuk menunjukkan kebenaran. Maka saat pagi tiba, beliau mengumpulkan semua biku dan bertanya pada Sang Panglima Dhamma, "Sariputta, tahukah engkau di mana Rahula tinggal selama ini?" "Tidak, Bante, saya tidak tahu." "Sariputta, selama ini Rahula tinggal di kamar mandi. Jika Rahula saja mendapatkan perlakuan seperti ini, apa yang tidak bisa dilakukan mereka terhadap anak muda lain yang engkau terima dalam sangga? Perlakuan seperti ini tidak akan mampu diterima oleh mereka yang bergabung dalam sangga. Di masa yang akan datang, terimalah para samanera untuk tinggal di tempatmu selama 1 atau 2 hari. Dan pada hari ketiga, minta mereka untuk pindah ke tempat lain. Dan engkau harus mengetahui tempat tinggal mereka." Demikianlah sang guru menetapkan peraturan latihan dengan tambahan ini. Saat berkumpul di Balai Kebenaran, para biku membicarakan kebaikan Rahula. "Lihatlah, Awuso, betapa besarnya niat Rahula untuk menjalankan peraturan-peraturan itu. Saat mencari tempat tinggal, dia tidak mengatakan, 'Saya adalah putra dari Sang Buddha. Apa yang kamu lakukan di tempat ini? Berikan tempat tinggal ini kepadaku.' Tidak, tidak ada satupun biku yang ia usir. Malah ia memilih tinggal di dalam kamar mandi." Saat mereka sedang membicarakan hal tersebut, sang guru memasuki tempat itu dan duduk di tempatnya dan bertanya, "Apa topik pembicaraan kalian, para biku?" Para biku menjawab, "Bante, kami sedang membicarakan niat Rahula yang sangat besar dalam menjalankan peraturan-peraturan sangga, bukan membicarakan hal-hal yang lain." Kemudian sang guru berkata, "Hal ini tidak ditunjukkannya saat ini saja. Di kehidupan yang lampau ia juga melakukan hal yang sama, bahkan saat ia terlahir sebagai hewan." Setelah mengucapkan kata-kata ini, beliau menceritakan kisah kelahiran lampau Rahula. Sekali waktu seorang Raja Magadha memerintah di Rajagaha. Bodhisatta terlahir sebagai seekor rusa jantan. Ia tinggal di sebuah hutan sebagai pemimpin dari sekawanan rusa. Kakaknya membawa anak laki-lakinya menghadap Bodhisatta dan berkata, "Adikku, ajari keponakanmu tentang cara-cara rusa menghindari penangkapan." "Pasti," jawab Bodhisatta. "Pulanglah sekarang, nak, dan datang pada waktu yang telah kutentukan untuk menerima pelajaran." Tepat pada waktu yang disebut pamannya, rusa muda itu tiba dan menerima pelajaran tentang cara-cara tersebut. Suatu hari saat sedang menjelajahi hutan, ia terjebak dalam perangkap. Ia mengeluarkan suara tangis yang menyedihkan karena terjebak dalam perangkap itu. Kawanan rusa yang lain segera melarikan diri dan menyampaikan hal ini kepada ibunya. Ia segera menemui adiknya dan bertanya, apakah anaknya telah mempelajari cara-cara yang diajarkan. Bodhisatta menjawab, "Jangan khawatir, anakmu tidak akan melakukan kesalahan. Ia telah mempelajari semua cara-cara rusa menghindari penangkapan dan akan segera kembali untuk menerima sambutan darimu."
Setelah mengucapkan kata-kata itu, Bodhisatta mengulangi syair-syair berikut ini. Dalam ketiga sikap tubuh, punggung dan kedua sisinya, anakmu telah mempelajarinya. Ia telah dilatih untuk menggunakan kedelapan kukunya. Kecuali di tengah malam, ia tidak akan melepas dahaganya. Saat terbaring di tanah, ia akan terlihat tanpa daya, hanya bernafas dengan bagian bawah hidung. Ia mengetahui 6 cara untuk menipu lawannya. Dengan syair itulah Bodhisatta menghibur kakaknya, menunjukkan bagaimana anaknya telah menguasai cara-cara itu. Sementara itu, rusa muda yang terjebak dalam perangkap tidak melakukan perlawanan, melainkan berbaring merebahkan sisi-sisi tubuhnya. Dengan kaki terentang keluar, tegang dan kaku. Ia mengais tanah di sekitar kuku-kuku untuk menjatuhkan rumput dan tanah, membuatnya terasa alami. Kepalanya terkulai, ia menjulurkan lidah, meliuri sekujur tubuhnya, menggembungkan diri dengan menarik nafas, membalikan mata. Hanya bernafas dengan bagian bawah hidungnya, menahan nafas di hidung bagian atas, membuat dirinya terkesan tegang dan kaku seperti mayat. Beberapa ekor lalat hijau bahkan mengerumuninya, dan di sekitarnya juga terdapat burung gagak. Pemburu yang telah memasang perangkap itu datang. Ia memukul perut rusa itu dengan tangannya dan berkata, "Ia pasti terperangkap tadi pagi. Ia telah menjadi amis." Setelah itu ia melepaskan rusa dari ikatannya dengan berkata, "Saya akan memotongnya di sini dan membawa dagingnya pulang." Saat pemburu itu mengumpulkan kayu dan dedaunan untuk membuat api, rusa itu berdiri dan membebaskan dirinya. Ia menarik lehernya dan seperti awan kecil yang menghindari angin topan, berlari dengan cepat kembali ke pelukan ibunya. Setelah mengulangi apa yang telah beliau katakan, bahwa di kehidupan yang lampau, Rahula juga menunjukkan keinginan yang sangat besar untuk menjalankan peraturan-peraturan itu, tidak kurang dibandingkan dengan apa yang ditunjukkannya di kehidupan ini. Sang guru kemudian mempertautkan kedua kisah itu dan menjelaskan tentang kelahiran tersebut dengan berkata, Rahula adalah rusa muda di masa itu. Upalawana adalah ibunya, dan saya sendiri adalah paman rusa tersebut. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.